Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Kita akan terus belajar firman Tuhan, saudara, agar hidup kita semakin baik. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita semakin sempurna. Ketika Yesus Tuhan kita mengajar, Dia pernah mengatakan bahwa kita harus semakin sempurna. Setiap hari kita dibersihkan oleh firman Tuhan, semakin hari semakin dibersihkan, dilayakkan untuk bisa menjadi tempat daripada roh Allah. Dan pada akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Di dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi dengan belajar firman Tuhan, kita akan semakin dibersihkan oleh firman itu untuk menuju kepada kesempurnaan. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 4. Mulai dari ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia telah memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Tuhan Yesus kembali ke Galilea untuk menghindari orang-orang yang ingin menangkap dia. Karena banyak orang yang tidak senang. Dan dia mau kembali ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Tuhan Yesus ini, saudara, dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan yang hilang. Oleh sebab itu dia memiliki rancangan dalam misinya untuk penyelamatan itu. Dia sudah pasti tahu bahwa ada seseorang di Samaria itu yang sebenarnya mencari-cari kebahagiaan, haus akan kebahagiaan. Dan oleh sebab itu Yesus sengaja, dikatakan di sini tadi kan, dia sengaja melintasi sebuah kota Samaria yang bernama Syikar. Karena dia mau bertemu dengan seseorang. Kenapa Yesus tahu ada seseorang di sana, saudara? Karena memang dia adalah Allah. Dia tahu. Jadi memang dia datang ke dunia ini memang untuk mencari-cari orang yang sebenarnya orang itu haus akan kebahagiaan. Dia mencari orang-orang yang merindukan kedamaian dalam hidupnya. Ada satu kehausan. Jadi Tuhan itu datang untuk itu. Untuk memberikan kelegaan. Kita teruskan
Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Untuk melakukan pendekatan, Yesus berkata, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Artinya dia sendiri dengan perempuan itu, perempuan Samaria itu. Dia memulai percakapan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kita ketahui bahwa orang Yahudi ini, saudara, tidak sembarangan berbicara kepada orang lain. Kalau sudah berbeda suku, mereka tidak mau. Dan menganggap orang Samaria ini memang orang yang tidak layak untuk diajak berbicara. Kayak yang dibilang, dikatakan di sini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Najis begitulah. Jadi dengan ini Yesus menunjukkan bahwa dia datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Dia datang untuk semua orang. Yesus datang untuk semua orang. Dan mencari orang-orang yang memang memiliki kehausan. Banyak orang yang merasa tidak tenang dalam hidupnya. Ada kekosongan dalam hidupnya. Dan banyak orang merelakan hartanya untuk mencari-cari kebahagiaan. Namun mereka tidak dapatkan, saudara. Jadi Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini adalah untuk pendekatan pertama, saudara. Hanya perempuan ini heran. Kenapa orang Yahudi ini mau berbicara dengan saya sebagai seorang Samaria? Ini orang Yahudi yang tidak biasa ini. Itu yang timbul dalam pikirannya. Kenapa? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku? Tak wajar itu biasanya. Tidak. Najis. Orang Yahudi ini orang yang merasa dirinya di atas semua orang. Mereka berada di atas kelas yang teratas dari semua penduduk bumi. Dan itu sudah terkenal sehingga perempuan ini pun tahu ini sudah lain ini. Kenapa dia mau bicara kepada saya? Jadi pasti ada tanda-tandanya itu, saudara. Orang Yahudi itu pakaiannya bagaimana, penampilannya bagaimana, sehingga perempuan ini langsung tahu itu Yahudi, orang Yahudi. Jadi dia heran, kenapa seorang Yahudi mau bicara dengan saya? Jadi memang orang Yahudi ini menganggap dirinya orang yang beragama dan menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga biasanya tidak mau berbicara dengan orang lain karena najis itu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia malah minta minum. Yesus mau melakukan itu, saudara. Karena dia tahu bahwa dia datang itu untuk mencari orang-orang yang hilang. Supaya kembali kepada Bapa. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Untuk menggenapkan
hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu, kepada Allah itu sebenarnya tidak seperti sikap orang Yahudi. Tidak mau berbicara dengan orang yang di luar daripada kelompoknya. Jadi dia mau menggenapi itu, mau menyempurnakan itu, mau menyampaikan bahwa orang beragama sebenarnya tidak harus melakukan itu. Harus mau juga berbicara kepada orang lain dan tidak menganggap orang lain lebih rendah. Itulah kesan pertama yang dilihat oleh perempuan Samaria ini. Bahwa Yesus ini berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lain. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi permintaan Yesus ini sebenarnya hanya cara membuka percakapan, karena dia memiliki air hidup. Jadi dia sedang menawarkan air hidup sebenarnya. Dia datang minta air minum, namun sebenarnya dia sedang menawarkan air hidup. Karena dia tahu sebenarnya apa keperluan daripada perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini sebenarnya yang haus, bukan dia, bukan Yesus. Jadi dia berkata, berilah aku minum. Jadi banyak orang-orang di dalam dunia ini, saudara, haus akan banyak hal. Haus akan banyaknya harta, haus akan banyaknya istri, haus akan banyaknya suami. Nah, itu. Jadi kita akan baca seterusnya, bagaimana ini? Sebenarnya apa maksud Tuhan itu? Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ini memang pertanyaan yang wajar. Bagaimana ini orang Yahudi datang ke sini nggak ada bawa timba dia, dan dia mengatakan dia akan memberikan air hidup kepadaku. Dari mana dia ambil air ini? Jadi Yesus sebenarnya sedang memberitahukan sesuatu yang lain kepadanya. Namun dia pikir air yang dimaksudkan adalah air dari sumur itu. Makanya dia mengatakan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ini tanda-tandanya bahwa perempuan ini telah belajar tentang kisah nenek moyangnya Yakub. Walaupun mereka tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Samaria juga mengetahui silsilahnya. Bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini kita bisa mengenalnya. Mereka juga adalah keturunan Yakub. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Luar biasa, air apa itu? Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Wow, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bagus juga itu, sudah. Kalau ada air itu sekarang kita tidak perlu beli air lagi. Namun sebenarnya bukan itu maksud Tuhan, bukan air yang kita minum ini seperti ini, kita minum air. Bukan air ini. Kalau air ini hanya untuk memberikan kelegaan kepada kita sesaat dan dalam hal tertentu kehausan badan kita yang kita ingin minum begitu. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Wow. Ada mata air dalam diri kita kalau kita sudah minum air itu, kata Tuhan Yesus. Di dalam dirinya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal, mengalir terus air itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau air yang ini, seperti air yang kita minum ini, kalau ini air kita minum seperti ini, mengalir terus memancar keluar, kan banjir pula nanti. Jadi maksud Tuhan bukan itu, bukan air ini yang kita minum ini, tidak. Dan air itu akan menjadi mata air dalam diri kita yang sudah pasti kalau ada mata air di dalam diri kita ini, maka kita tidak akan pernah haus lagi. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah kehausan dalam segala hal. Kita tidak haus. Sehingga kalau orang yang tidak haus itu tidak akan serakah, begitulah. Itu maksudnya sebenarnya. Pasti orangnya tidak akan serakah. Kenapa? Karena dia memiliki air hidup. Dia memiliki air hidup dalam dirinya. Dia tidak mau mengambil milik orang lain. Seperti itu. Karena dia sudah ada kepuasan dalam dirinya. Jadi itulah yang akan diberikan Tuhan Yesus ini kepadanya sebenarnya. Seperti menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya sampai kepada hidup yang kekal, artinya dia membawa orang yang telah meminum air yang diberikan Tuhan Yesus ini, membawanya kepada hidup yang kekal, ke sorga. Ya kalau orang tidak serakah, tidak haus akan dunia ini, maka kemungkinan besarnya dia akan tetap tidak haus sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita telah meminum air yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan haus. Kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Itu maksudnya. Kita bahagia. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Jadi perempuan ini sudah mulai sadar. Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi tetap juga dia berpikir bahwa air itu air biasa.
Dia tidak mau menimba air lagi di sini kalau dia sudah mendapatkan air yang diberikan Tuhan Yesus itu, dia tidak mau datang lagi menimba air di sumur itu. Karena ini tawaran yang luar biasa. Ada air hidup yang senantiasa memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita ambil air terus dari sumur ini, menurut pikirannya capeklah. Apalagi perempuan ini datang siang-siang hari ini, sudah. Bukan pagi-pagi dia datang, jam 12 siang dia mengambil air di sumur itu, supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Dia tidak mau kalau ada orang lain yang bersama-sama dengan dia, karena dia memiliki rahasia. Nanti dibongkar rahasianya. Dia malu. Ayat ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Itulah pengakuannya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus tahu siapa perempuan itu, sudah. Bagaimana dia tahu itu? Padahal mereka tidak memiliki hubungan sebelumnya. Kita telah baca tadi bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi artinya tidak pernah ada hubungan. Dari mana Yesus tahu bahwa dia itu memiliki 5 suami? Dan yang ada sekarang padanya bukanlah suaminya. Wah, berarti Yesus itu memiliki penglihatan. Sudah pasti, dia tahu. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Satu sifat Allah yang kita kagumi, yaitu dia itu adalah maha tahu, maha hadir. Yesus memiliki itu. Dia tahu siapa perempuan itu. Walaupun sebelumnya tidak pernah berjumpa dengan perempuan itu. Karena memang orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau tadi kita tahu itu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu bergaul erat, kemungkinan mereka pernah bercakap-cakap gitulah. Namun ini telah dijelaskan di ayat yang telah kita baca tadi bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Makanya perempuan itu berkata tadi, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dan kita baca di sini tadi bahwa Yesus tahu siapa perempuan Samaria itu. Lengkap. Kamu, katakan ya. Kan kata perempuan ini, aku tidak memiliki suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Artinya Yesus sudah tahu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Wah, hebat perempuan ini. Yesus tahu dia sudah pernah memiliki 5 suami, tetapi sudah dipecatnya itu. Makanya dia mengatakan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Artinya ini, dia mungkin dulu punya suami, tetapi sekarang dia tidak mempunyai suami. Yesus tahu itu.
Artinya Yesus ini membuktikan bahwa dia adalah bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Dia yang tahu keberadaan semua orang. Makanya dia sengaja datang ke situ untuk menjumpai seseorang yang haus. Jadi setiap orang sebenarnya yang ingin kebahagiaan itu adalah orang-orang yang haus akan Allah sebenarnya. Memiliki kekosongan dalam dirinya sehingga itu sebenarnya harus dipuaskan. Ada yang kosong, terasa hidup ini kurang apa ya? Banyak orang sekarang mencari kurang apa ya? Makanya orang ada yang pergi berjudi, ada untuk menghambur-hamburkan uang, berjudi, melakukan pelacuran dan apa saja. Sebenarnya ada satu kekurangan dalam dirinya, merasa hidup ini tidak ada berguna, ini tidak. Itulah kehausan itu. Dan Yesus tahu. Ada yang haus itu, yang mau memiliki semua yang ada di bumi ini. Dia mau memiliki banyak. Itulah kehausan. Jadi Yesus tahu bahwa perempuan ini sedang haus. Haus akan kebahagiaan. Dan Yesus menyampaikan tepat bahwa perempuan ini sudah pernah memiliki suami 5. Wow. 5 suaminya. Dan yang ada padamu sekarang ini artinya ada di rumahnya. Dia pergi mengambil air, menimba air, dan dia meninggalkan seorang laki-laki di rumahnya yang bukan suaminya. Jadi Yesus tahu itu. Dia tahu apa saja. Jadi Allah itu maha tahu, saudara. Seandainya kita menyembunyikan pun apa yang kita lakukan, keadaan kita sekarang, Tuhan tahu, Allah tahu. Dan Allah mengerti keadaan kita. Jadi Yesus mengerti keadaan perempuan ini. Dia haus akan hidupnya. Merasakan satu kekosongan. Ada sesuatu hal yang membuat dia haus. Dia merasakan sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi Yesus mengatakan sesuatu yang benar kepadanya. Sehingga perempuan ini merasa, wow, siapa dia ini? Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi orang-orang Samaria ini tahu kalau ada yang seperti ini berbeda ini. Minimum dia ini seorang nabi. Kenapa dia bisa tahu ini? Aku tidak pernah berjumpa dengan dia. Dia tahu bahwa aku sudah pernah memiliki suami dan saya sudah pecat. Tahu dia. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi pernyataan perempuan ini, dia mengatakan bahwa nenek moyangnya sebagai seorang Samaria, mereka menyembah Allah itu di gunung Samaria itu. Tetapi kamu katanya, kamu maksudnya orang Yahudi, kamu orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang-orang Yahudi itu menyembah Tuhan di Yerusalem. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus mau menyampaikan satu hal yang mengubah segalanya. Yang sebelumnya
orang menyembah Tuhan hanya di gunung itu. Jadi di tempat lain tidak boleh menyembah. Makanya Daniel ketika dia menyembah Allah, dia menghadap ke Yerusalem. Setiap hari, 3 kali sehari Daniel itu menyembah Tuhan, menghadap ke Yerusalem, kiblatnya ke sana. Ya, di sini kita diajar oleh Tuhan bahwa bukan di gunung itu lagi menyembah Tuhan, bukan harus menghadap ke sana, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi sebelumnya memang orang Yahudi itu, dan sampai sekarang memang orang yang beragama Yahudi ya, yang beragama Yahudi menyembah Tuhan itu di Yerusalem. Dan kalau mereka tidak sampai ke sana, mereka menghadap ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daniel itu. Nabi Daniel. Nah, di perjanjian lama kita bisa membaca itu bahwa dia menyembah Tuhan itu menghadap. Mengarahkan penyembahannya itu. Menyembah ke arah Yerusalem. Dan itu sudah lama. Ratusan tahun mereka melakukan itu. Bahkan ribuan tahun. Ya. Sampai sekarang. Jadi kalau mereka mau menyembah Tuhan itu menghadap Yerusalem, dan mereka juga sengaja datang ke sana untuk menyampaikan persembahannya. Hanya di Yerusalem lah tempatnya. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Langsung Yesus mengatakan, sebenarnya kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi Yesus mau menyampaikan, kamu itu tidak benar. Luar biasa ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini kami bangsa Yahudi ini menyembah apa yang kami kenal. Jadi ini satu pernyataan bahwa yang orang Yahudi sembah itu yang benar. Yang orang Samaria sembah itu salah. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Wah, luar biasa ini. Tegas. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Wah. Ini kalau perempuan ini tidak menerima ini, dia mungkin marah ini. Tapi sepertinya dia sudah mendapat sesuatu sinyal yang baik. Makanya dia bilang, ini kok orang berbeda ini pasti nabi ini, minimal ini nabi. Kita teruskan ayat 23. Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya ketika Yesus telah ada, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus telah menyampaikan bahwa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, bukan harus mengarah ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Jadi seseorang yang menyembah sekarang seharusnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau itu roh, saudara, itu tidak terlihat dalam roh. Artinya menghadap di mana saja bisa. Karena roh itu tidak terlihat. Bisa di mana-mana. Jadi bukan di Samaria, bukan juga di Yerusalem. Jadi menyembah Allah itu bisa di mana saja. Dan Yesus sedang mengajarkan bahwa Allah itu maha besar, maha hadir. Bukan hanya di Yerusalem. Inilah pengajaran Yesus yang menyatakan bahwa Allah itu maha hadir. Bukan hanya ada di Yerusalem. Kecil kalilah Allah
Jadi Yesus ini datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi apa yang belum diajarkan. Jadi melalui inilah Yesus mengajarkan bahwa Allah itu benar-benar maha hadir, maha tahu, maha kuasa, maha besar. Bukan seperti pikiran orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka merasa hanya di gunungnya, hanya di Yerusalem. Kecil kalilah Tuhannya itu. Jadi pengajaran Yesus ini memberikan pemahaman kepada kita memang benar-benar bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar, maha hadir. Sehingga tidak harus menghadap Yerusalem kalau berdoa, kalau menyembah. Karena Allah itu adalah roh. Bapa itu dalam roh, menyembah Bapa itu dalam roh. Ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya ini? Artinya kita menyembah ke arah mana pun bisa. Karena dia adalah roh, tidak dilihat. Tidak dapat dilihat. Dan dalam kebenaran, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita menyembah Allah itu dengan kehidupan kita yang benar. Melakukan kebenaran. Sesuai firman. Jadi Tuhan menghendaki orang-orang menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Artinya orang-orang yang sudah hidup di dalam kebenaran. Jadi penyembahan itu adalah penyembahan yang baik. Makanya kita pernah membaca itu penyembahan yang dilakukan Kain dan Habil. Artinya hidup Kain itu tidak benar, hidupnya jahat, makanya penyembahannya tidak diterima. Artinya kalau kita menyembah Allah itu kita masih tetap di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan, penyembahan itu tidak diterima Tuhan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dulu lah. Kalau kita ada orang berdosa, kita merasa kita tidak hidup di dalam kebenaran, gampang saja sebenarnya. Kita mau datang kepada Tuhan. Namun kita merasa, aku ini nggak bisa. Aku sudah berbuat dosa. Kita menyesali. Mari datang kepada Tuhan. Yesus mengatakan, orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Kita menyesali akan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita sampaikan kepadanya, Tuhan. Kita akui bahwa kita berdosa. Dan kita bertobat maksudnya. Kita bertobat dan berjanji kepada Tuhan tidak akan melakukannya lagi. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita akan baca, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Siapa dia? Allah, Yesus Tuhan kita. Ia adalah setia. Artinya janjinya ini tetap. Setia, dia setia dalam janjinya itu. Dia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala. Artinya bukan satu-satu, segala. Segala macam apapun dosamu. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingin bertobat, bertobatlah. Akui di hadapan Tuhan, ini salahku Tuhan.
Makanya dikatakan, biarpun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Wow, itu janji yang luar biasa sudah. Artinya kalau kita punya hutang banyak pun langsung lunas. Dan itu telah dilunaskannya di atas kayu salib. Hanya Tuhan tahu kalau kita pura-pura. Yang kita berpura-pura, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya supaya dilihat orang, jadi kita datang kepada Tuhan itu jangan untuk dilihat orang, tapi biarlah Tuhan melihat kita. Bukan hanya untuk gaya-gayaan, supaya dia anggap seorang yang alim, yang rohani. Bukan. Tuhan tahu siapa kita. Kita lihat di sini tadi bahwa Tuhan tahu perempuan itu walaupun dia tidak pernah berjumpa dengannya sebelumnya. Artinya rahasia perempuan itu tak dia tahu. Makanya perempuan itu datang mengambil air itu di sumur itu, menimba air itu siang-siang, jam 12 siang, tidak ada orang lain supaya tidak ketahuan dia. Jadi kalau kita sembunyikan pun dosa kita di hadapan Tuhan, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu roh. Dia tahu. Bahkan semua urat-urat nadi kita ini Tuhan tahu. Yang ada di dalam tubuh kita ini semua dia tahu. Jadi kita tidak bisa berpura-pura. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mengaku dosa kita. Apa dikatakan di sini? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi itulah syarat untuk bisa kita suci, layak untuk bisa melakukan penyembahan, yaitu disucikan. Ketika kita sudah mengaku dosa kita, maka kita disucikan oleh Tuhan. Artinya kita menjadi bersih dan layak untuk menyembah Tuhan. Makanya dikatakan di sini, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh kita juga menyembah. Roh itu tidak nampak, saudara. Artinya tidak harus ke Yerusalem dan tidak harus ke Gunung Samaria. Kita menyembah Tuhan itu di dalam roh, artinya di mana saja bisa. Ketika Yunus di perut ikan, dia juga berdoa, dia bertobat di dalam itu. Itu bisa dilakukan, saudara, itu di dalam perut ikan. Ketika Yunus itu ditelan oleh ikan besar, karena dia berdosa kepada Tuhan, dia tidak menuruti perintah Tuhan, malah dia melakukan perjalanan ke tempat lain. Dia disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain, dia naik kapal. Namun Tuhan itu mau mengampuni dia. Ketika dia sudah ada di dalam perut ikan, dia berdoa di sana, meminta pengampunan. Seperti ini tadi. Ya, firman Tuhan ini mengatakan jika kita mengaku, jadi harus ada pengakuan, saudara. Yang bilang Tuhan tahu itu enggak. Memang dia tahu, tapi kita perlu mengaku dosa kita. Supaya jelas. Artinya kita bersungguh-sungguh mau meminta pengampunan. Jadi kita mengaku dosa kita, maka Yesus itu adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi syaratnya adalah mengaku. Tadi syarat untuk bisa menyembah Tuhan itu yaitu dalam roh dan kebenaran.
Jadi kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran sementara kita sudah berdosa? Caranya adalah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mengaku. Dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Dan apa yang terjadi kepada Yunus ketika ia menyesalinya, mengakui itu di hadapan Tuhan. Dia dilepaskan. Dia keluar dari mulut ikan itu. Dan itu bisa terjadi kepada kita, saudara. Ketika kita mengaku dosa kita, maka semua dosa kita itu, segala dosa kita itu akan diampuni oleh Tuhan. Dan dia bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita nampak tidak berdosa. Wah. Sesingkat itu sudah sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak mau. Dia mau menyimpan kesalahannya. Dan dia berpura-pura nanti menampilkan dirinya sebagai seorang yang beragama. Seorang yang bertuhan. Dan dia tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tapi dia menyembah Tuhan secara jasmaniah, kita lihat dia menyembah Tuhan. Tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Sementara Yesus mengatakan bahwa orang yang datang kepada Tuhan itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah syarat utama, saudara. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau keluar dari kegelapan itu, ya udah. Dia tidak mau. Dia akan merasa benar. Sehingga dia menampilkan kehidupan yang seorang yang sedang menyembah kepada Tuhan. Tapi tahu. Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa sebenarnya keadaan kita itu Tuhan tahu. Tidak bisa kita menyembunyikannya. Kalau ada orang yang benar-benar mau bertobat, Tuhan mau mengampuninya. Tapi kebanyakan orang tidak mau karena dia lebih suka hidup di dalam kegelapan karena dia enak. Dia merasakan enak hidup di dalam kegelapan itu. Dia senang berbuat dosa. Makanya dia tidak mau datang kepada kebenaran. Tetapi dia menampilkan dirinya sebagai orang yang agamawi. Seperti bertuhan. Dan itu sudah berbahaya. Sama seperti Yudas Iskariot. Dia mengikut Yesus 3,5 tahun. Dengan penampilan sebagai seorang pengikut Yesus. Bisa dikatakan kalau sekarang itu pengikut Yesus itu seorang Kristen. Dia merasa seperti itu. Dia merasakan, Tuhan Yesus ini tidak tahu ini. Jadi dia bersama-sama Yesus terus. Pura-pura. Hidup di dalam kepura-puraan. Sepanjang hidupnya bersama Yesus 3,5 tahun hidup. Dia hidup di dalam kepura-puraan. Dia tidak mau mengaku dosanya. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu tahu sebenarnya. Walaupun Yesus tidak melihatnya dengan mata telanjang begini. Tapi karena Yesus itu adalah roh. Dia tahu segala apa yang dibuat oleh Yudas Iskariot itu. Makanya Yesus pernah berkata bahwa salah satu di antara muridnya itu adalah iblis. Kenapa? Karena Yesus tahu. Dia maha tahu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Artinya kemampuan untuk mengetahui itu tetap ada dalamnya. Dia maha tahu. Walaupun dia sudah mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi dia tetap roh. Kalau roh ini tidak nampak. Roh angin ini ada di luar kita ini. Ada. Di dalam kita pun ada angin. Kira-kira seperti itu. Tapi Allah itu bukan angin. Tapi dia adalah roh. Jadi roh itu tidak nampak. Artinya dia tahu, dia bisa menyelidiki dari ujung kaki kita kepada ujung rambut kita. Seluruh hidup kita ini Yesus tahu. Makanya perempuan itu langsung mengaku pada saat itu, saudara. Iya betul. Dia ini berarti seorang nabi. Dia tahu bahwa saya mempunyai 5 suami sebelumnya. Dan yang ada pada saya itu seorang laki-laki yang bukan suami saya. Yesus tahu. Jadi tidak bisa kita menyembunyikan itu, saudara.
Sebenarnya yang patut kita lakukan, ya hanya mengaku dosa. Nggak ada masalah itu bagi Tuhan itu. Sesuatu yang gampang. Asal kita memang benar-benar datang kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Sama dengan perempuan ini, saudara. Dia mengakui itu di hadapan Tuhan. Memang itu aku sudah lakukan. Jadi Yesus pernah mengatakan bahwa dia mengirimkan roh kebenaran untuk mengisahkan manusia akan dosa. Jadi itu sekarang aktif, saudara. Roh kebenaran itu, roh Allah sendiri aktif untuk menginsafkan manusia akan dosa, akan dunia. Jadi dia ada di segala tempat untuk menginsafkan dunia. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan itu kepada kita diingatkan kita itu dosa, bertobatlah. Jadi roh kebenaran ini berfungsi untuk itu, untuk menginsafkan. Insaflah. Bertobatlah, itu dosa. Menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Oh, ada penghakiman. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia menunggu kita, saudara. Yesus menunggu kita. Berbaliklah pada Bapa. Berbaliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Kembalilah pada Bapa, kembalilah pada tangan kasih-Nya. Yesus, Tuhan kita, Bapa di sorga, sedang menunggu saudara. Menunggu saudara dan saya untuk datang kembali kepadanya. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengaku dosanya, artinya dia tidak menolak kalau kita datang kepadanya. Dia menunggu. Yesus pernah memberikan perumpamaan bahwa ada seorang bapa menunggu anaknya yang bungsu yang telah hilang. Dia pergi untuk menghambur-hamburkan harta bendanya. Tapi dia datang kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya itu melihat dari jauh anaknya yang bungsu ini telah habis-habisan, bajunya sudah bau, sudah apa, sudah tidak karu-karuan lagi, sudah seperti gelandangan. Apa yang dilakukan oleh bapaknya itu? Dia melihat anaknya itu. Ketika ia melihat anaknya itu dari jauh, dia berlari untuk memeluknya. Begitulah Bapa kita di sorga. Tuhan kita itu kalau sudah ada mulai hati kita untuk kembali kepadanya, dia akan datang walaupun besar dosa kita, tidak layak kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kalau ada penyesalan, ada pertobatan, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya anaknya itu kembali dari jauh. Bapak itu datang langsung memeluknya walaupun bau. Allah memiliki prinsip seperti itu, saudara. Artinya walaupun dosamu merah seperti kirmizi, datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah. Itulah perumpamaan yang diberikan Tuhan. Bahwa Bapa itu sangat baik. Bukan seperti Bapa yang di dunia ini, saudara. Bapa kita yang di sorga itu sangat baik. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dia mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapa sedang menunggu, saudara. Bagi saudara yang menganggap dirinya tidak layak, karena ini adalah satu syarat tadi yang diberikan Tuhan Yesus ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran.
Barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya harus dalam kebenaran. Kita harus disucikan. Sehingga penyembahan kita diterima oleh. Harus dalam roh dan kebenaran. Ada kata harusnya ini sudah. Artinya kita tidak hidup di dalam kepura-puraan. Masalah kecil bagi Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Yang penting hati kita benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Mau mengakui dosa. Maka Bapa kita yang di sorga itu sedang menunggu kita. Dia akan memeluk kita. Dia akan memeluk saudara. Ketika datang kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia akan memeluk saudara. Betapa besarnya dosa saudara. Jika saudara datang kepada dia kembali. Berbalik kepada Allah. Mengakui segala kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Maka Yesus Tuhan kita akan memeluk kita. Dia akan memelukmu. Yesus akan memelukmu. Dan mengembalikan statusmu sebagai orang yang benar. Orang yang dibenarkan. Karena mengaku. Bukan tidak mengaku juga saudara. Mengakulah. Dan berjanji untuk tidak melakukan. Artinya bertobat. Bertobat itu dulu melakukan hal kejahatan. Bertobat berbalik arah. Melakukan kebenaran. Sehingga ketika kita berdoa nanti, kita berdoa, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan syarat yang seperti yang dilakukan orang Yahudi itu kiblatnya harus ke Yerusalem. Kalau kita menyembah kita harus menghadap ke Yerusalem. Enggak lagi seperti itu. Yesus sudah memberikan satu aturan yang baru, yaitu kita menyembahnya dalam roh. Artinya di mana saja, menghadap mana saja Allah itu hadir. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Maha hadir. Maha besar. Jadi kita tidak bisa mengukurnya. Tidak bisa kita mengukur Allah. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur Allah. Tidak ada. Karena Allah itu roh. Bagaimana kita mengukur? Bumi ini adalah tantangannya. Ini hanya satu planet. Berapa banyak planet itu? Ada matahari, ada bintang-bintang, ada bulan. Dia semua yang mengurus itu. Dia yang mengatur itu semua. Berapa besarnya Bapak itu? Berapa besarnya Allah kita itu? Kita tidak bisa ukur. Tidak bisa kita mengukurnya. Jadi jangan kita membatasi Allah itu. Yang kita membuat dia semakin kecil. Hanya ada di Yerusalem. Maka kita perlu menyembah. Jadi inilah yang diluruskan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar di bumi. Dia mau meluruskan pandangan itu. Sehingga kita sudah tahu sekarang dimanapun kita berada. Apapun waktunya. Waktunya tidak terbatas. Allah itu tetap ada. Kapan saja. Bisa kita tidur, bisa kita berdiri, di jam berapa saja Allah bisa ditemui. Itulah Allah kita. Allah yang kita sembah itu adalah maha. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita ini adalah Allah yang benar-benar maha besar. Allah yang maha hadir. Jadi kita bisa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita teruskan ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi orang Yahudi dan orang Samaria ini benar-benar sedang mengharapkan Mesias. Juru selamat. Itu orang Yahudi dan orang Samaria sudah
memiliki pengetahuan yang seperti itu. Mereka sama-sama mengharapkan kedatangan Mesias, anak Allah, juru selamat. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia. Jadi Yesus mengaku sendiri. Ini luar biasa, saudara. Dengan lantang Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus sudah mengakui ini, sudah menyampaikan ini. Akulah dia, akulah Mesias itu. Akulah juru selamat dunia. Bukan yang lain. Akulah dia. Kita sudah tahu tadi, saudara, bahwa Yesus itu tahu. Maha tahu. Dan itu adalah ciri daripada Allah. Maha tahu. Yesus adalah Maha tahu. Dan itu terbukti bahwa dia mengetahui perempuan ini. Apa yang telah dilakukannya. Jadi, melalui firman Tuhan ini yang kita baca ini, kita mendapatkan pengetahuan bahwa Yesus itu Maha tahu dan dia pernah mengaku bahwa dia adalah Mesias. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan perempuan itu. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Ini luar biasa. Tadi dia rencana mau menimba air. Namun ketika ia sudah mendengarkan ini, hatinya begitu-begitu bergirir. Dia, wow, aku sudah bertemu dengan Mesias luar biasa ini. Makanya maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maksudnya mungkinlah. Ini bahasa Yunani Kristus, Kristo. Tapi bahasa Ibraninya ini Mesias, Mesias. Mungkinkah dia Mesias itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi orang-orang yang mendengar dia itu datang kepada Yesus. Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Jadi kan mereka tadi pergi ke kota untuk membeli makanan dan menawarkan kepada dia. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi ini satu pernyataan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini memang untuk menyelamatkan yang hilang. Dan ketika ia telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, ketika ia telah menginsafkan orang, maka itulah makanannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi makanannya itu. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Yesus. Dia adalah Mesias. Sebenarnya dia tidak terlalu apa dengan itu. Dengan makanan jasmani. Jadi dia mengatakan makananku. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Apa yang disampaikan ini saudara, bahwa sebenarnya sudah ada yang menabur sebelumnya. Artinya orang-orang Yahudi dan orang Samaria ini sebenarnya sudah ditanamkan di dalam diri mereka bahwa akan datang Mesias. Akan datang seseorang juru selamat. Jadi pada saat itu adalah taburan, sudah ditabur kepada mereka. Makanya mereka sudah tahu itu, seperti apa kata perempuan itu, bahwa Mesias akan datang. Jadi itu yang disampaikan Tuhan di sini. Aku mengutus kamu untuk menuai, artinya sudah ditanam sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya sudah ditanamkan di dalam ajaran-ajaran orang Yahudi dan orang Samaria itu bahwa Mesias akan datang. Maka Yesus mengatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain, itu para nabi, sudah berusaha untuk menanamkan itu di dalam orang-orang Yahudi dan orang Samaria, dan kamu datang memetik hasilnya. Artinya kita petik sekarang. Oke. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Inilah orang pertama yang pergi bersaksi tentang Yesus. Artinya dia telah dipulihkan. Dia telah berjumpa dengan Yesus. Dia sudah menerima air hidup. Tadi kan dia datang ke sana untuk ngambil air supaya dia lega. Artinya dia sudah lega. Dia pergi ke kota coba. Sudah diberikan air hidup itu kepadanya. Sehingga ia meninggalkan tempayan, dia lari ke kota, dia menyampaikan, dia menyiarkan di sana, oh aku sudah bertemu Mesias. Dia tidak haus. Jadi bagi kita, kalau yang kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan bersuka cita sudah. Sehingga kita tidak merasa lapar, kita tidak merasa haus, kita senang. Ada kebahagiaan tersendiri saudara. Kebahagiaan yang kekal seperti mata air. Seperti mata air dalam diri kita yang senantiasa memancar keluar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya kebahagiaan yang kita dapatkan daripada Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang kekal. Yang tidak sementara. Jadi apa yang didapatkan oleh perempuan itu ketika ia memiliki 5 suami adalah kebahagiaan yang hanya sebentar saja. Bahkan ditambah lagi orang lain yang bukan suaminya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus memberikan kepadanya air hidup, maka segala kehausannya sebelumnya ini telah hilang. Dia telah lega. Dia merasa hidup ini puas. Sebelumnya dia tidak merasa puas. 1 suami, 2 suami, 3 suami, 4 suami, 5 suami, tambah 1 lagi, nggak puas dia. Jadi orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan mendapatkan air hidup yang diberikan Yesus itu, maka dia akan menjadi orang yang puas, yang berbahagia dalam hidupnya.
Dan inilah yang telah terjadi kepada perempuan itu. Dan dia itu bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota Samaria itu. Dia bersaksi kepada mereka bahwa ada orang yang telah menyampaikan segala sesuatu yang sudah kuperbuat. Dosa-dosaku dia tahu. Kelakuanku yang jahat dia tahu. Apapun dia tahu. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi orang Samaria ini adalah orang-orang yang haus, saudara. Haus mereka, makanya mereka minta supaya tinggal 2 hari. Oh, ini Mesias. Jadi Yesus itu bukan hanya datang kepada orang Yahudi. Yesus itu datang untuk semua bangsa. Untuk orang Samaria juga dia datang. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya datang kepada bangsa Yahudi. Memang Yesus pernah mengatakan itu. Tapi tujuannya pada saat itu untuk menguji perempuan Kanaan itu. Apakah dia memiliki iman bahwa Yesus itu sebenarnya datang untuk semua umat manusia. Ketika perempuan itu terus mendesak Yesus, walaupun dia dikatakan dia adalah anjing, diumpamakan seperti anjing, perempuan itu terus bilangnya anjing dapat juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia sangat bersungguh-sungguh yakin bahwa Yesus itu tidak hanya datang kepada bangsa Israel. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada segala bangsa. Dan Yesus menyatakan, hai ibu, imanmu besar. Artinya pengenalanmu akan Tuhan itu sangat besar. Engkau menyatakan kepadaku bahwa Bapa itu, Allah itu mengasihi semua orang. Makanya Yesus datang ke dalam dunia itu, Allah kita, Yesus Tuhan kita datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan yang hilang dari semua. Seluruh umat manusia ini yang telah hilang. Yang paling penting umat manusia itu mau datang untuk mengaku dosanya. Untuk mengakui kesalahannya. Maka dikatakan tadi bahwa Yesus itu setia dan adil. Dan ia mengampuni segala dosa. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Yesus bukan hanya datang kepada orang Yahudi saja. Dan ini satu tandanya di dalam Alkitab ditulis di sini. Bahwa orang Samaria ini pun dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Termasuk orang Kanaan itu tadi. Yang dikatakan dia meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Dan Yesus berkata, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang daripada bangsa Israel. Itu hanya untuk menguji imannya. Menguji apakah dia memang benar-benar sungguh-sungguh tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, yang mengasihi seluruh umat manusia atau tidak. Sehingga ketika itu perempuan itu mendesak terus datang kepada Tuhan, maka Yesus mengatakan kepadanya, hai ibu, imanmu besar. Artinya kamu mengetahui bahwa Allah itu maha kasih. Yesus Tuhan kita itu adalah Allah yang maha kasih. Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Perempuan itu menginginkan supaya anaknya sembuh dan anaknya itu disembuhkan. Dan Yesus tidak datang ke rumahnya. Yesus hanya berkata di situ dan itu sudah sembuh. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Tanpa dia datang pun sudah sembuh bisa. Kenapa? Dia adalah roh. Dia ada di mana-mana. Allah kita itu maha besar, maha hadir. Dia sanggup melakukan apapun di seluruh belahan bumi ini. Kalau dia bisa menyembuhkan di sini, di tempat dimanapun Tuhan bisa menyembuhkan. Walaupun kita melihat dia di sini, dia bisa juga menyembuhkan di seluruh jagat raya ini, saudara.
Karena dia adalah maha besar, maha kuasa, maha hadir. Itulah yang telah disampaikannya saudara. Sehingga perempuan itu bersuka cita. Setelah Yesus tinggal situ selama 2 hari, ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ya, ada orang-orang yang haus. Jadi orang-orang yang haus akan Tuhan itu bukan hanya orang yang beragama Yahudi. Orang-orang lain juga yang beragama lain haus akan Tuhan. Dan kesitulah Bapa mencari-cari orang-orang itu. Yesus mencari-cari yang seperti itu. Roh kebenaran itu, roh yang datang daripada Tuhan Yesus itu, sekarang sedang mencari-cari orang-orang yang mencari Allah, yang sedang haus, merasa hidup ini hampa, merasa hidup ini tidak ada bergunanya, bagaimana di akhir kemudian punya harta, punya ini, tapi masih haus, ada satu kekosongan, ada yang harus dipenuhi, ini kosong. Percayalah, Tuhan mencari engkau. Kalau Anda merasakan itu saat ini, Tuhan sedang mencari engkau. Dia akan memberikan kepadamu air hidup itu. Datanglah kepadanya. Dia akan memberikan kepadamu air hidup. Sehingga kamu tidak haus lagi. Tidak merasakan kehampaan lagi di dalam hidup ini. Karena dialah yang bisa memenuhi itu. Dia akan memberikan mata air di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu berubah. Memiliki sukacita. Seperti perempuan ini tadi. Dia memiliki sukacita sehingga dia tidak haus lagi. Dia meninggalkan tempayannya itu, dia lari ke kota, dia menyampaikan kabar bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias, juru selamat yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan air hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu mengasihi semua bangsa, semua suku dan bahasa. Dia sayang kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuannya ke dalam dunia. Dia rela menjadi manusia, dia ambil rupa sebagai manusia. Untuk itu, untuk menyelamatkan orang. Dia Mesias, juru selamat kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Kalau ada 7 miliar saat ini di dunia ini mau bertobat, mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Yesus tidak akan menolaknya. Dia mengatakan di sini tadi bahwa barang siapa mengaku dosanya, maka Yesus adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, walaupun dosamu seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Artinya layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita dan berjanji tidak berbuat dosa lagi. Tuhan itu sangat baik. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ketika Tuhan Yesus sudah berada 2 hari di kota Samaria itu, mereka merasakan sesuatu. Dan berkata kepada perempuan, bukan lagi karena engkau telah mengatakan itu, tapi kami sendiri sekarang sudah kenal dia. Jadi bagi kita sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita percaya karena ikut-ikutan. Pertama tadi memang mereka hanya ikut-ikutan, tetapi ketika mereka sudah mendalaminya, sampai 2 hari Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat, oh ini adalah juru selamat kita. Makanya mereka mengatakan kepada perempuan itu, bukan karena apa yang engkau katakan. Tapi karena kami sudah mendengar, kami sudah merasakan hadiratnya itu.
Kami merasakan satu perubahan ajaib dalam hidup kami. Kami bersuka cita. Kami juga sudah menikmati air hidup itu. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu, yang sudah menerima firman yang hidup itu, yaitu Yesus Tuhan, akan berkata demikian. Akan menjadi orang yang bersuka cita, berbahagia. Kami sudah menerima air hidup. Dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Jadi dari kota Samaria, dia pergi ke Galilea. Dia kembali ke rumahnya. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, banyak yang seperti itu. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Artinya, tadi kan Yesus dari Yerusalem melewati Samaria, baru dia pulang lagi ke Galilea. Jadi mereka sebelumnya telah melihat Yesus melakukan sesuatu di Yerusalem. Jadi Yesus ini di mana dia berada, dia melakukan sesuatu. Dia membuat mukjizat, dia melakukan perubahan demi perubahan. Ada satu efek begitu. Efek yang bisa dilihat oleh orang lain. Hadirat Tuhan itu mengubah kita, saudara. Kalau Yesus mau datang kepada kita, kita akan berubah. Akan terjadi perubahan karena dia adalah firman yang hidup yang membersihkan kehidupan kita. Makanya kita senantiasa merindukan kehadiran Tuhan itu. Hadirat Tuhan, hadirnya Yesus dalam hidup kita membuat kita semakin baik, semakin indah, semakin sempurna seperti Bapa kita yang di sorga yang adalah sempurna. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi ada pegawai istana yang memiliki anak yang sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi bagaimanalah kalau seseorang ayah melihat anaknya hampir mati, pasti apapun dilakukannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh pegawai istana ini. Dia datang kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya kepada aku. Ini manusia memang banyak begitu. Kalau kamu tidak melihat sesuatu yang ajaib, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Artinya dia memohon, saudara. Datanglah. Jadi dia percaya, datanglah. Artinya kalau engkau datang Tuhan, kalau engkau datang Yesus, pasti anakku tidak akan mati. Tuhan, datanglah supaya sebelum anakku mati. Artinya sebelum mati anakku itu, engkau datang untuk menyembuhkannya. Artinya pengetahuannya tentang Yesus itu, bahwa Yesus itu hanya bisa menyembuhkan. Padahal Yesus itu yang mati pun dibangkitkan. Dan itu terjadi ketika Lazarus mati. Jadi kuasa Allah itu tidak terbatas sampai di situ. Kuasa Allah kita itu, dia sanggup melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Lazarus itu bisa bangkit dari antara orang mati. Artinya jika dia mau, walaupun sudah mati, bisa dihidupkan. Jadi pengetahuan daripada pegawai istana ini menyatakan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Artinya masih ada harapan. Kalau dia belum mati, kalau dia sudah mati ya nggak ada harapan lagi. Dia tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Dia tidak mengenal, oh Yesus kalau sudah mati pun anak itu pasti bisa hidup. Tapi pengenalan akan Tuhan ini memang tidak sama bagi semua orang. Jadi beda-beda. Jadi ada yang mengenal Yesus itu sampai
Tahap pertama sampai tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan ini tidak sama, saudara. Makanya jangan kita menghakimi, kata Tuhan. Dia hanya mengenal Yesus, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, ya jangan kita bilang, kamu ini. Artinya kita jangan katakan kepadanya, kamu kafir. Jangan. Makanya Yesus mengajarkan jangan menghakimi, karena kamu juga belum pas, belum sempurna begitulah. Kamu masih dalam perjalanan untuk diajar dari tahap pertama, tahap kedua, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitulah. Jadi kita ini hari-hari diperbaharui oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan setiap hari. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meningkat dari hari ke hari. Kita akan dibersihkan sehingga kita semakin terang. Makanya nanti kita akan menjadi terang, menjadi garam. Jadi kalau kita tidak belajar firman Tuhan dan melakukannya, ya kita tidak akan menjadi terang lah. Kita sendiri nggak bersih. Karena Allah itu kudus, terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Pengetahuan daripada pegawai istana ini hanya sampai tingkat di mana bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan yang sakit, bukan membangkitkan orang mati. Maka dia mengatakan, sebelum anakku mati, datanglah. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Apa artinya ini, saudara? Yesus tidak pergi, tidak datang kepada anak. Tapi Yesus menyampaikan kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ini artinya, aku pun tidak datang ke situ. Aku tahunya dia itu. Aku lihat dia itu. Karena Yesus itu adalah roh. Dia tahu bahwa yang sedang sakit itu, dia telah jamah itu. Dia telah menyembuhkannya itu. Artinya dia tahu apa yang terjadi sama anak itu. Walaupun tidak di situ dia. Yesus itu maha tahu. Itulah tanda-tanda bahwa dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu walaupun dia tidak melihatnya dengan mata manusia. Tapi dia adalah Allah. Dia adalah roh. Dia ada di mana saja. Dia dapat mengatur alam semesta ini. Jadi dia sedang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya. Jadi dari ayat pertama tadi kita melihat, Yesus selalu menunjukkan, menyampaikan kepada orang yang diajarkannya, yang berjumpa dengan dia, bahwa dia adalah roh. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka dia tahu. Dia berkata kepada pegawai istana ini, pergilah, anakmu hidup. Apa yang terjadi? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Jadinya percaya. Karena perkataan Yesus itu berkuasa. Itulah maksudnya firman hidup. Ketika Yesus mengajarkan kepada iblis, kan iblis berkata kepadanya, jadikanlah roti ini. Ketika Yesus berpuasa, Yesus Tuhan kita itu pernah berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. 40 hari, 40 malam. Iblis datang kepadanya untuk mencobai dia. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadikanlah batu ini jadi roti. Karena engkau lapar. Dia mau mencoba Yesus. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman yang disampaikan oleh Yesus itu, dari mulut Yesus itu, mulut Allah, ya. Setiap firman, itu adalah firman. Pergilah, anakmu hidup. Itu saja. Artinya yang memberi kehidupan itu bukan hanya roti.
Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu memberikan hidup. Hanya perkataan singkat. Kalau orang yang bukan firman mengatakan ini belum tentu bisa. Tetapi Yesus mengatakan ini, pergilah anakmu hidup. Itu satu ketetapan langsung hidup. Tadi pegawai istana yang mengatakan ini, anakku hampir mati. Tapi Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Itu adalah firman. Itu firman. Firman itu menghidupkan. Jadi bukan hanya dari roti. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengatakan ini kepada iblis, bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman. Jadi Yesus mengatakan, pergilah anakmu hidup. Itulah firman yang disampaikannya. Jadi jangan nanti kita tiru-tiru ini, pergilah anakmu hidup. Kalau kita belum di level itu, kita harus dulu menerima pengutusan dari Allah. Yang sama seperti dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Artinya benih ilahi turun atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Kita akan sampai ke sana. Itulah sekarang saudara. Yang sebenarnya kita mau menuju kesempurnaan itu. Kita menjadi anak Allah. Jadi perkataan ini, pergilah anakmu hidup, itu adalah firman. Kalau orang yang lain mengatakan itu, yang belum sampai di situ, nggak akan terjadi apa-apa itu. Tapi karena firman yang keluar dari mulut Allah, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Itu sudah terjadi. Artinya belum sampai dia di rumahnya pun hamba-hambanya mungkin gembira mereka kan. Mereka pergi untuk menyampaikan kabar baik ini kepada tuannya. Pegawai istana ini. Anakmu hidup. Ia berkata kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Satu perkataan, anakmu hidup. Itu mengubah kematian menjadi kehidupan. Hampir mati. Dengan kata-kata anakmu hidup, membuat anaknya itu hidup. Artinya hidup ini ditentukan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa. Oh, berfirmanlah Tuhan kepada kita. Kita akan menikmati hidup saudara. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, kita akan hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera yang penuh. Kalau Tuhan berfirman, haleluya. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Karena ada pembuktian. Anaknya hidup. Disampaikan di jam yang sama, anaknya itu juga hidup. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Artinya di Galilea ini, tanda kedua yang dibuatnya di Galilea. Jangan ragukan Yesus, saudara. Siapakah Yesus? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia sekarang ada di surga. Dia hanya 33 tahun di dunia ini, saudara. Untuk menyampaikan kebenaran. Untuk meluruskan
apa yang salah, untuk mengajar kita, mengajar manusia supaya mengenal Allah. Makanya kalau kita baca itu di Injil Matius ini, itu selalu ada nanti dengan judul perikopnya itu hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah. Kita bisa membaca di situ. Jadi apa? Semua pengajaran Yesus telah ditulis di dalam Injil Yohanes ini. Kalau kita sudah membaca Injil Yohanes ini, kata Rasul Yohanes, ketika kita membacanya dan kita sudah percaya dengan apa yang dituliskan ini, maka kita mengenal Yesus adalah Mesias. Dan kita akan beriman. Ya, ketika kita sudah membaca seluruhnya, ada 21 pasal itu, kita membaca seluruhnya dan kita melakukannya, kita percaya dan kita melakukannya, maka kita beroleh iman. Kita akan memiliki iman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia adalah Allah. Maka kita beroleh hidup yang kekal. Itu pernyataan dari Rasul Yohanes. Kenapa kita harus percaya Yohanes? Karena Yohanes adalah seorang murid Yesus dan dia adalah murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus dan sangat dekat dengan Yesus. Dan seluruh rahasia pengajaran Yesus itu dia sudah terima dan dia sampaikan kepada kita. Dan ini sudah ada. Jangan kita cari yang lain. Sudah ada. Inilah satu keberuntungan kita. Injil Yohanes ini masih ada. Sampai sekarang. Di abad 21 ini kita bisa membaca ini. Ini adalah anugerah, saudara. Jangan kita sia-siakan. Kita baca. Kita dengarkan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan di setiap saat. Jadi kita hidup karena Yesus hidup di dalam kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20 kita bisa baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan aku sendiri. Bukan aku yang hidup sebelumnya di dalam dosa. Kita akan bisa berkata itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus, melainkan Mesias yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Hidup oleh iman dalam Yesus. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam. Mari kita bernyanyi, saudara. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, Yesus hidup dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, Sungguh bahagia, saudara.
Kalau Yesus hidup di dalam kita, haleluya. Kita hidup di dalam sukacita sampai kepada hidup yang kekal. Inilah keyakinan kita dan kita nikmati, saudara. Saya menikmati itu, saudara. Saya mau membagikan firman Tuhan ini supaya saudara juga menikmati hidup di dalam Yesus. Saya percaya di antara kita semua ada yang sudah menikmati ini. Dan dunia tidak mengenal kita, saudara, itu tidak apa-apa. Hanya kita yang tahu, kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Sehingga kita bisa bernyanyi seperti itu. Yesus hidup dalamku. Kita bersuka cita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Luar biasa. Biarlah Yesus hidup di dalammu, saudara. Siapapun saudara yang mendengar saat ini, biarlah Yesus hidup di dalammu sehingga sukacitamu penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Salam, saudara. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan nikmatilah hidup, air hidup itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami waktu-waktu yang indah bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami ini menjadi persembahan kepadamu setiap saat ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami layak menjadi tempat-Mu ya Allah. Bait-Mu yang suci. Kami menjadi bait-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama-Mu. Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Salam.